Halo sobatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Ining di channel Berkreasi Tanpa Lelah. Beginilah keadaan dan kondisinya pabrik tahu kami di daerah Gorontalo, dengan harga bahan baku yang semakin naik terus. Ini tahu putih supernya, biasanya banyak peminat, biasanya banyak pelanggan, tapi akhir-akhir ini kurang pelanggan karena harga yang tidak stabil ya. Harga kedelai yang melonjak terus membuat pengrajin tahu tempe, pengusaha kecil seperti saya, kalang kabut, kebingungan bagaimana cara mengatur strateginya. Jadi ini dampaknya bukan cuma di pengrajin tahu, tapi dampaknya juga ada pada masyarakat sekitar yang menyukai menu tahu tempe. Mereka juga berkomentar kenapa irisannya, ukuran tahu tempenya semakin mengecil. Jadi kita semua harus tahu ya, mengapa terjadi seperti itu. Karena bahan bakar di dalam pabrik meningkat, bahan bakunya juga melonjak tinggi. Jadi para pengrajin tahu ini mau tidak mau menaikkan hasil produksinya. Seandainya bahan-bahan ini stabil, mungkin para pelanggan juga stabil semua. Dan tidak ada keluhan bagi pengrajin tahu, tidak ada keluhan juga bagi masyarakat sekitar yang menyukai menu tahu tempe. Jadi kalau harga belum stabil, naik terus, apakah mungkin pengrajin tahu tempe itu harus mempunyai ladang kedelai sendiri atau menanam kedelai sendiri? Jawabannya juga tidak ya. Jadi bagaimana caranya kita mengatur strategi supaya kita tidak rugi karena keadaan yang seperti ini, harga yang terus naik, harga yang melonjak tinggi membuat para pengrajin tahu bingung. Jadi seperti inilah kondisinya. Yang biasanya bisa memproduksi lebih, tapi sekarang sudah menurun omsetnya. Produksinya menurun. Ukuran dari tahu tempenya juga diperkecil. Mungkin kalau tidak diperkecil, harganya yang dinaikkan. Jadi ini adalah kedelai impor yang biasa kami pakai dalam memproduksi tahu tempe. Ini kedelai yang sudah direndam dan itu adalah tahunya. Ini yang sementara dicuka ya sobatku semua. Ini dampak dari kenaikan harga kedelai kesuh yang dirasakan oleh pengrajin tahu tempe, pengusaha kecil-kecilan, dan dampaknya juga ada pada masyarakat sekitar.
Biasanya kami juga menyetok barang, menyetok kedelai, tapi untuk saat ini belum bisa menyetok kedelai banyak. Dan kedelai yang kami gunakan ini adalah kedelai impor yang harganya terus melonjak. Mungkin kalau harga kedelai lokalnya mungkin agak di bawah, tapi kedelai lokalnya itu harus menunggu panen. Harus menunggu petani panen kedelai dulu. Jadi karena banyaknya yang memproduksi tahu, jadi kedelai impornya mungkin susah untuk didapatkan. Kedelai lokalnya mungkin susah untuk didapatkan. Makanya kami memakai kedelai impor. Ini hasil tahunya. Ini hasil tahu putih super yang diolah dengan kedelai impor. Ini yang belum teriris. Ini posisinya masih di atas papan. Biasanya kami akan mengirisnya kalau sudah ada pesanan, kalau sudah ada pelanggan ya. Makanya ini dibiarkan didinginkan dulu. Nanti menunggu kalau sudah ada pelanggan baru diiris dan dipotong sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan ini adalah kedelai yang sudah terendam. Ini yang siap digiling ya, siap ditiriskan. Kemudian akan kita giling. Ini adalah proses penirisannya supaya kadar airnya menurun. Nah, kita buat seperti ini ya. Kita membutuhkan keranjang supaya airnya turun ke bawah. Dan nanti kedelai yang sudah ditiriskan ini kita bersihkan dulu. Kita siram-siram dengan air bersih sampai benar-benar bersih. Kemudian kita naikkan ke atas ya, karena tempat penggilingannya di atas. Nah, ini tempat ini para karyawan sering membersihkannya, karena kalau tidak dibersihkan biasa tempatnya ini licin. Nah, posisinya seperti itu ya, penggilingannya di atas. Posisinya seperti ini. Dan ini tempatnya selalu dibersihkan ya kawan-kawanku semua, supaya tidak terjadi kecelakaan saat penggilingan. Dan karyawan-karyawan di sini juga harus memakai sepatu. Kalau kami memproduksi tahu banyak waktu keadaan kedelainya masih murah seperti bulan-bulan sebelumnya, ini kami membutuhkan karyawan yang lebih. Tapi semenjak tahu kedelai akhir-akhir bulan ini selalu melonjak terus, beberapa bulan terakhir ini melonjak terus, maka karyawan juga dikurangi. Karena hal yang tidak mungkin, kalau produksinya sedikit membutuhkan karyawan yang banyak. Itu hal yang tidak mungkin ya, jadi kami mengurangi karyawannya. Inilah dampaknya dari mahalnya harga kedelai. Dampaknya pada masyarakat, pada pengusaha kecil-kecilan seperti saya, pada pekerja juga yang membutuhkan pekerjaan ternyata harus diberhentikan karena keadaan pabrik yang tidak stabil. Dan ini saya menggunakan drum bekas yang tidak bocor ya, ini untuk perendamannya. Ini drum bekas yang tidak bocor, kemudian dipotong menjadi 2 dan untuk tempat perendaman kedelai.
Jadi kami merendamnya tidak memakai loyang ya, memakai alat yang seperti ini. Jadi ini lebih awet dibandingkan dengan loyang-loyang biasa. Dan kami juga selalu menjaga kebersihannya. Supaya tidak kotor, ini kami membersihkannya setiap hari, setiap habis kerja kami bersihkan, kemudian besok dipakai kembali, seperti itu ya seterusnya. Dan untuk kedelainya juga kami selalu membersihkannya sebelum digiling, mencucinya dengan benar-benar bersih sebelum dinaikkan ke mesin giling. Jadi sobatku semua, seperti inilah kondisi pabrik tahu yang saat ini sedang banyak keluhan karena bahan bakunya naik terus. Dan ini proses pembuangan cuka ya. Seperti ini proses pembuangan cukanya. Jadi sebelum dicetak kita harus buang dulu cukanya. Setelah itu siap dicetak. Jadi seperti ini. Caranya seperti ini ya, kita menggunakan keranjang kembali. Tapi keranjangnya beda ya. Yang tadi itu keranjangnya bulat, dan ini adalah keranjang yang segi empat. Dan kita membuang cukanya memakai selang yang seperti ini. Nah, ini diisi air dulu. Nah, seperti ini ya sobatku semua. Siap ya, seperti itu. Ini dia akan mengalir sendiri ya, akan terkuras sendiri. Itu yang mengalir itu adalah air cuka, dia terkuras dengan sendirinya memakai selang. Jadi pembuatan tahu ini prosesnya sangat panjang ya, dan kita harus membutuhkan karyawan. Kita tidak bisa mengerjakannya sendiri karena pengerjaannya sangat rumit dan lama. Oke teman-temanku semua, terima kasih sudah mendengarkan sharing-sharing saya tentang kenaikan harga bahan baku kedelai yang saat ini sedang melonjak tinggi, dan bagaimana caranya mengatur strategi supaya kita tidak gulung tikar. Oke sobatku semua, mudah-mudahan harga bahan-bahannya bisa stabil kembali ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.